Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Sahabat Detektor. Indonesia sedang dalam kondisi siaga 1. Di sejumlah daerah terjadi demo besar-besaran untuk menuntut Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dimaksulkan atau mundur dari jabatannya. Hal ini teman-teman juga terjadi pada tanggal 7 Februari 2024, tepatnya di sekitaran Tugu Reformasi 12 Mei, di mana sejumlah universitas, salah satunya juga dilaporkan ada Universitas Trisakti yang menggelar aksi pemakzulan menuntut Presiden Joko Widodo untuk mundur. Hal ini tentu direspon dengan cukup keras oleh pihak aparat kepolisian dengan menurunkan pasukan penuh lengkap, pasukan anti huru-hara. Dan hal yang tidak diinginkan pun terjadi, di mana bentrokan antara pihak kepolisian dan juga pendemo, yaitu masa aksi, akhirnya pecah. Informasi ini teman-teman kita dapat di salah satu artikel di suara.com yang berjudul Demo Pemakzulan Jokowi di Jakarta Ricuh, Mahasiswa Bentrok dengan Polisi. Woi teman gue, kenapa dipukul? Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh, kita bakal cek dulu artikelnya biar informasinya bisa tersampaikan dengan menyeluruh dan juga lebih kredibel. Dilansir dari suara.com, seusai long march dari Tugu Reformasi Universitas Trisakti ke kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, demo ratusan mahasiswa yang tergabung dalam beberapa kampus di Jakarta terlibat bentrok dengan aparat kepolisian yang berjaga. Mulanya mahasiswa protes dengan tindakan aparat yang membuat barikade penuh di lokasi demonstrasi. Pantauan suara.com, beberapa polisi berbanja di belakang massa mahasiswa sembari membawa tongkat pentungan. Sebelum kami memulai aksi, kami meminta agar tidak ada petugas yang berjaga di belakang. Tarik pasukan kalian, kata salah seorang demonstran di atas mobil komando pada Rabu 7 Februari 2024. Tak lama berserang, bentrokan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian pun pecah. Para polisi itu pun mulai emosi. Terlihat beberapa dari mereka sudah mengangkat tongkat seakan ingin memukul massa. Mukanya pun memerah, tanda menahan amarah. Bahkan ada seorang mahasiswa yang menjerit dan mengatakan, "Woi, kenapa teman gue dipukul? Ini teman gue dipukul, Pak," kata seorang mahasiswa mengadu kepada polisi yang berpangkat tinggi di lapangan. Beruntung, gesekan dapat dihindarkan saat massa dan petugas lainnya melerai. Dalam aksinya, para mahasiswa ini menyampaikan 4 tuntutan. Adapun keempat tuntutan yang akan disuarakan diantaranya yakni pemakzulan Presiden Joko Widodo, kemudian memboikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Jokowi, kemudian mendesak para menteri untuk mundur dari pemerintahan kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin. Terakhir, menyuarakan protes di berbagai seluruh Indonesia sampai Presiden Joko Widodo dimaksulkan. Kemudian ada 10 isu yang juga digaungkan oleh mahasiswa, yakni tentang pemilu curang, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian soal konflik agraria, monopoli sumber daya alam, kerusakan lingkungan, pendidikan dan kesehatan yang mahal, serta kebebasan sipil. Kemudian ekonomi dan gender. Kemudian juga kekerasan aparat dan produk hukum yang bermasalah juga menjadi isu yang disuarakan. Sebelumnya, kalangan mahasiswa dari berbagai kampus juga mengalami intimidasi yang diduga dari sekelompok preman ketika sedang menggelar diskusi rapat dan konsolidasi di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024 lalu. Iqbal yang saat itu berada di lokasi mengatakan saat diskusi sedang berlangsung, ada sekelompok orang tidak dikenal
yang mencoba merengsek masuk dan membubarkan acara tersebut. Ketika dilarang, mereka malah marah dan terjadi cekcok ucapnya. Akibat cekcok tersebut, seorang mahasiswa kampus Trilogi menjadi korban pemukulan usai kepalanya dipukul oleh seorang pria yang berpostur tinggi tegap dengan kulit gelap tersebut. Korban disundul kepalanya. Sekelompok orang berbadan besar itu mengintimidasi, ingin membubarkan diskusi jelasnya. Iqbal menyebut kelompok ini juga sempat menggelar aksi di depan kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta. Saat itu mereka menuding Kontras dan YLBH menjadi pelopor isu tentang pemakzulan Presiden Jokowi. Kelompok-kelompok ini juga kemarin melakukan aksi di LBH dan Kontras. Ucapnya, atas kekerasan mahasiswa Trilogi ini, Iqbal mengaku pihaknya telah menyiapkan langkah hukum. Mereka mendesak agar kepolisian mengusut tegas dalam dibalik aksi intimidasi terhadap mahasiswa itu. Kita minta Kapolri segera menyelidiki dan mengungkapkan aktor intelektual serta motif intimidasi juga kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut, tandasnya. Ya teman-teman, barusan kita sudah menyaksikan video ya, cuplikan-cuplikan dari bentrokan-bentrokan massa dengan pihak kepolisian ya, mahasiswa dengan polisian. Kita juga barusan sudah menyimak isi artikelnya, kronologis demo, kronologis bagaimana terjadinya pecah konflik ini, juga terjadi memang intimidasi terhadap para mahasiswa yang sebelumnya sedang melakukan diskusi, rapat, konsolidasi, mendapatkan serangan dari preman-preman yang tidak dikenal. Dan tentu ini teman-teman, makin mendekati Pilpres, situasi di Indonesia saya yakin akan semakin panas. Bukan menakut-nakuti, tapi memang situasi saat ini mulai panas. Banyak sekali aktor-aktor intelektual yang ingin pemilu 2024 ini ricuh. Dan apa jadinya jika pemilu ini ricuh, maka stabilitas ekonomi dan politik akan terganggu sehingga ekonomi Indonesia yang akan runtuh, ekonomi Indonesia yang akan terganggu. Dan siapa yang diuntungkan? Pihak luar, negara-negara barat, negara-negara yang tak suka dengan kemajuan Indonesia. Jadi sudah selayaknya bagi bangsa Indonesia kita jaga kestabilan politik, kita jaga keamanan ya, jangan sampai Indonesia ricuh. Beda pilihan itu sudah biasa, tapi jangan sampai ada korban. Apalagi kita harus melihat pertikaian-pertikaian sesama anak bangsa. Mungkin itu saja teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Supreme Detector. Jangan lewatkan update menarik lainnya dari Supreme Detector dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.